Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk materi kita di PPL ya. Tadi kita sudah bahas mengenai regression testing. Nah, di praktikum ini sebelum kalian nanti praktekkan sendiri, kita bahas dulu dua teknik dalam test suite reduction ya, yakni yang sifatnya heuristik. Oke. Nah, jadi kalian harus tahu nanti apa itu dua metode heuristik ini, baik GRE maupun Harrod heuristik, kemudian bisa menggunakannya, gitu ya. Nah, ini ada notasi untuk heuristik yang namanya TSR heuristik. T stand for the test suite under consideration. R the set of testing requirements. R besar ya, to be satisfied. Ya, T kecil dengan indeks I itu adalah an arbitrary test case in T. Jadi test case apapun yang ada di T dinyatakan dengan TI. R kecil J adalah arbitrary testing requirements in R. Jadi anggotanya R. Ya, testing requirement R. Kemudian R besar K ya dengan indeks K adalah the set of testing requirements satisfied by exactly K test case. Jadi kalau R2 berarti ada dua test case yang memenuhi atau menangani requirements tersebut. Ya. Jadi kumpulan test requirements yang di-handle oleh dua test case, itu R besar 2. Ya. Itu notasinya, dipahami dulu ini untuk bisa nanti kita terapkan dalam teknik kita, ya. Nah, ini notasi lain, test dalam kurung R kecil J itu adalah the set of test cases satisfying the requirements RJ, ya. Kumpulan test case yang memenuhi requirements RJ, ya. Sedangkan kalau dia di dalam tes adalah R besar K tadi, kumpulan test case yang mensatisfy requirements dalam R besar K. R besar K adalah kumpulan dari requirements yang dia di cover, ditangani oleh K test case. Ya. Jadi the set R1 contains all testing requirements which are satisfied by only one test case. Itu ya tadi sudah disebut juga. Ya. Nah, kalau requirements tersebut hanya ditangani oleh satu test case yang menangani itu disebut dengan essential test case. Ingat, essential test case adalah test case yang menangani requirements ini hanya disatisfy oleh one test case. Jadi nggak boleh nggak ada test case itu gitu loh, karena ada requirements yang hanya oleh dia di cover. Itu arti R besar 1. Artinya akan ada test case yang essential test case. Oke, kita mulai dengan teknik metode pertama, yaitu heuristik GRE. GRE itu stand for G for greedy, R redundant, E essential. Ya, ada 3 strategi. G greedy tadi. Greedy itu pick test cases satisfying the largest number yet to be satisfied testing requirements and mark the satisfied requirements. Ya, jadi kita memilih test case yang memenuhi jumlah requirements yang belum disatisfy sebelumnya. Ya, yang mengcover paling banyak, ya, yang belum tercover ya, itu disebut dengan G. Kalau redundant is the one-to-one redundancy strategy. Remove all one-to-one redundancy strategy. Yeah. Test case called T is called one-to-one redundancy if there is another test case, T apostrophe, di mana test case satu dan test case yang lain itu tidak sama, tapi mereka persis mensatisfy requirements. Semua test case yang ditangani T sama dengan test case yang ditangani T apostrophe. Jadi mereka redundant. Ya. Yang ketiga E, essential. Essential test case adalah test case yang menangani requirements yang hanya ditangani oleh dia, gitu ya, di cover oleh dia.
Ya, jadi essential adalah select all essential test cases and mark the satisfied requirements. Ya, T is an essential test case if there is a testing requirements that can be satisfied only by T. T essential kalau ada satu requirements yang hanya ditangani oleh dia. Ya. Nah, dalam heuristik GRE kita jalankan dulu esensial atau redundant. Ya, boleh salah satu, ya boleh interchange ya, mana duluan nggak masalah I dengan R, ya, until tidak ada lagi yang bisa di-apply. Setelah itu baru kita apply greedy, ya. Jadi justru start dari esensial atau R, ya. Kalau redundant tadi menghilangkan yang redundant, esensial memilih yang esensial. G tadi memilih yang mengcover paling banyak yang belum di-cover di esensial dan redundant. Ya. Tuh, jadi misalnya begini, ada kita punya test suite T, dia punya 7 test case 1 sampai test case 7. Ini digunakan untuk menguji software yang punya requirements 8, R1 sampai R8, ya. Jadi ada dalam testing requirement R besar, ya. Test case yang hubungan test case dengan requirement satisfiable-nya itu bisa dilihat dalam sebuah tabel ini gitu. Artinya apa? Requirement 1 sampai 8 tadi beginilah test case yang mengcover. Requirement 1 di-cover oleh test case 1 dan test case 5. Requirement 2 di-cover oleh test case 5. Requirement 3 di-cover test case 1, test case 2 dan test case 3 dan seterusnya. Ya. Tahu dari kalau kita baca dari row, test case 1 mengcover requirement 1, requirement 3, requirement 5, dan requirement 6. Oke. Nah, tadi kita harus meng-apply I or R. Ya, boleh yang mana. Ini misalnya kita apply I. Kita cari yang essential. Ya. Coba kita balik ke sini. Manakah yang essential? Apakah ada requirement yang hanya di-cover oleh satu test case? Ya, kalau kita perhatikan, lihat aja kolom ya. R1 di-cover 2, bukan dia tidak akan memunculkan sebuah esensial. R2, hanya di-cover 1. Siapa yang meng-cover dia? T5. So, T5 is essential. Karena ada test case yang hanya dia yang cover. So, T5 is essential. So, you have to select T5. Kalau itu menjadi langkah untuk E. T5 diambil. Ya, T5 jadi ikut sebagai test case ya dalam test suite hasil reduksi kita. Kalau T5 diambil, artinya lihat panah row-nya T5 sekarang ya, yang di-cover oleh T5 adalah R1 dan R2. Artinya kalau kita udah pilih T5, R1, R2 sudah tercover. So you have to mark R1, R2 sebagai covered. Tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk pemilihan test case berikutnya. Ya, sehingga kita mark tadi R1 dengan R2, kita akan punya satisfier relation menjadi begini. Ya kan? Sekarang kembali kita bisa menerapkan essential or redundant, I or R. Ya. Oh, kita mau memilih R dulu. Ada nggak yang redundant di sini? Kita perhatikan test case 1 mengcover R3, R5, R6. Ada nggak yang persis terhadap R1? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada yang persis. T2 mengcover R3 dan R8. Oh, dia di-cover semua yang di-cover T2 oleh T3. Artinya, T2 itu redundant terhadap T3. Kita nggak perlu T2 sebenarnya, kalau kita sudah punya T3, ya kan? Ya. Ada nggak yang lain ya? Kita perhatikan T7. T7 itu redundant terhadap T4 dan T3. Ya. Apakah T4 redundant? Enggak. Dia nggak punya yang persis test case yang mengcover R5, R7, R8 juga. T6 juga? Enggak. Gitu kan? Nggak ada yang persis. Gitu. Kalau ke T1 hanya R6 yang di-cover. T6 kalau ke T3, R6-nya nggak di-cover. Gitu. Jadi dia nggak redundant. Yang redundant tadi apa? T2, karena dia semua yang dia cover, di-cover juga oleh T3.
juga T7 karena semua yang dia cover di cover juga oleh T4 dan T3. Sehingga yang dua ini bisa saya hapus, remove T2 dan T7. Hampir dipastikanlah bahwa T2 dan T7 tidak ikut dalam test suite saya hasil reduksi. Ya, T2, T7 dihapus, T5 tadi udah dihapus karena dipilih pertama, gitu ya. Sekarang kembali kita periksa apakah ada esensial dan redundan. Redundan sudah tadi ya. Sekarang kita lihat esensial. Apakah ada requirements yang hanya di-cover oleh satu test case? Oke, requirement 3 tidak, requirement 4 tidak, requirement 5 tidak, requirement 6 tidak, requirement 7 tidak, requirement 8 tidak. Adakah yang redundan? Ya, T1 tidak redundan kemanapun? Ya, enggak ya. T3 tidak redundan kemanapun, T4 tidak redundan kemanapun, T6 tidak redundan kemanapun ya. Oke. Akhirnya, karena tidak ada lagi esensial dan redundan, kita apply greedy. Ya, greedy itu kita ambil yang paling banyak dia cover. Yang paling banyak di antara T1, T3, T4, T6 adalah T3, dia mengcover 4. Sehingga kita pilihlah T3, artinya R3, R4, R7, dan R8 tercover. Ya, dan harus kita tandai. Ya, sehingga tinggallah ini yang belum di cover, R5 dan R6. Ya, nah apakah ada, kembali kita periksa, apakah ada esensial dan redundan? Oke, kita perhatikan T4 itu redundan terhadap T1, karena apa yang di cover oleh T4 sudah di cover oleh T1. Demikian juga dengan T6 terhadap T1. Ya, artinya T4 dan T6 bisa kita hapus. Ya, kita tidak perlukan karena sudah ada T1. Ya, so remove T4, remove T6. Diperolehlah satisfiability relation seperti ini. Nah, setelah itu berarti kita pakai greedy kembali. Nah, kita mengambil T1 sehingga R5 dan R6 tercover, atau boleh disebut juga apply karena esensial lah, maaf, bukan greedy, karena esensial dulu kita cek gitu ya. Esensial ya, R5 hanya di cover T1, R6 hanya di cover T1. Kita pilih T1 sebagai hasil esensial proses. Kemudian kita tandai 5 dan 6, akhirnya habis, sehingga kita perolehlah bahwa kita punya test case yang tadinya ada 7, kita hanya gunakan 3, T5, T3, T1, 4 tidak diperlukan. Ya, prosesnya kita pilih T5 tadi lewat esensial, kita remove T2, T7 lewat redundan, kita pilih T3 lewat greedy, kita remove T4, T6 karena redundan, dan kita pilih T1 karena esensial. Itu resolusinya, ya. Ini representasi test set dari T tadi adalah cukup T5, T3, T1, semua requirement yang 8 sudah tercover. Itulah heuristik GRE, ya, yang before dan after-nya kan seperti ini, ya. Ingat semua 8 itu tercover oleh minimum test case. Nggak perlu 7, butuh hanya 3. Ya, itu test case, test suite reduction. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Harrold's heuristic. Ini sedikit agak lebih complicated gitu ya, tapi nanti harus kalian perhatikan. Kembali di sini sebenarnya prinsip esensial ya. Ya. Kalau yang di cover oleh kalau test case yang berada dalam tes RI yang lebih kecil, dia tentu akan lebih esensial dari tes RJ, yang dimana J lebih besar dari I. Gitu ya. Test case yang ada di R1 adalah esensial pasti, ya kan? Test case yang ada di R2, R besar ini ya, dalam hal ini, R2, itu lebih esensial dari tes case yang ada di tes R3, karena dia hanya sedikit yang mengcover requirement tersebut. Itu arti dalam prinsip utama dari Harrold heuristic. Ya. Sehingga test case yang lebih esensial harus dipilih lebih awal. Ya. Test case in test RI kalau I lebih kecil dari J,
test case yang ada dalam tes RI harus dipilih lebih awal daripada tes RJ. Ya. Jadi tentu tadi esensial tetap dipakai ya. Semua tes R1 pasti harus langsung dipilih. Itu langkah pertama. Ya. Kemudian kalau nggak ada tes R1 lagi, kembali dilihat tes R2 kemudian yang menjadi prioritas. Kalau ada seri, diperhatikan lagi apakah tes case yang ada di dalam itu masuk di tes R3 dan R selanjutnya. Yang paling esensial adalah kalau dia ada di tes R yang lebih kecil. Ya. Jadi in tie situation akan naik ke R berikutnya. Tadi R2 kan ternyata ada yang tie. Ada beberapa test case di R2. Kita akan periksa di R berikutnya, tapi harus kita lihat berapa yang tidak tercover dari yang belum di-cover oleh test case yang sudah terpilih ya. Ya. Kalau tie masih terus, baru ada random, bisa salah satu deh dipilih dari mereka. Ya. Nah, setiap ada pemilihan test case, semua yang di-cover test case tersebut harus disatisfy. Ya. Ya, jadi kita harus ulangi sampai semua R tercover. Ya. Jadi kembali tadi kita pakai yang kita gunakan di GRE tadi untuk Harvard ini, ya, atau heuristic H namanya. Ada 7 test case, ada 8 requirements, dan satisfiability relation-nya sama gitu ya, seperti yang tadi. Nah, kalau begini kan, kita bisa tahu mana tes R besar 1. Tes R besar 1 adalah apa? T5, karena dia ada R2 kan. Ini jadi bisa kita kelompokkan dulu R kita itu di cover oleh test case berapa, mana, gitu ya. Jadi R1 tadi di cover oleh test case T1 dan T5, R2 oleh T5 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan R2 di sini adalah tes R1, ya kan? Karena hanya ada T5 di R2. Ya. Jadi R1 itu hanya R2, sehingga tes R1 adalah T5. Gitu kan? Karena R1 hanya R2. R2 ada R1, R4, R5, R6. Gitu kan? Dan test case yang ada di tes R2 adalah T1, T5, T3, T6, T1, T4, T1, T6. Paham ya? Kemudian R3 adalah R kecil 3 dan R kecil 7. Test R besar 3 adalah T1, T2, T3, T3, T4, T7. Yang berulang boleh ditimpa ya. Itu dan seterusnya supaya kita tahu cara bacanya ya. Nah, tadi esensial harus dipilih atau tes R1 harus dipilih, artinya T5 langsung dipilih. Kalau T5 sudah dipilih, R1 dan R2 harus di mark as satisfied, artinya harus dihapus gitu ya. Kemudian tadi R2 adalah apa? T1, T5, T3, T6, T1, T4, T1, T6. Karena T5 sudah dipilih, kita berarti hanya punya T1, T3, T4, T6. Gitu ya. Dari tabel ini. Ya. T1, T3, T4, T5, T6, T5 sudah dipilih gitu ya, sehingga kita hanya perlu melihat T1, T3, T4, T6. Ya. Kemudian T1 tadi can satisfy 2 unsatisfied requirements dalam R2 gitu ya. Ada 2 yang oleh T1 dalam R2 gitu ya, yang mana itu R5 dan R6. Ya kan? Test case 1 mengcover R5 dan R6 sehingga dia masuk dalam memenuhi 2 dalam R2. T3 can only satisfy 1 unsatisfied requirements. Ya. T4 can T3 itu hanya mengcover mana di T2. T3 itu ya di T2 dia hanya mengcover R4 ya. Ya kan? T3 hanya mengcover R4 yang ada di R besar 2. Ya kan? R besar 2 kan? Kemudian T5 juga begitu.
T5 udah dipilih, nggak perlu diperiksa. T4 yang masuk saya satu juga. Kalau T6 ada 2 yang di unsatisfied requirements di R2 ya. T6 mengcover R6 ya dan R4 ya kan? Mengcover R6 dan R4. Itu T6 ya. Jadi dia 2. Jadi imbanglah T1 dengan tie ya, T1 dengan T6. Karena sama-sama mengcover 2R2. 2R besar 2. Ya. Oke, T1 dan T6 imbang. Oke. Kemudian kita naik ke atas, ke R3. R3 tadi apa? R3 itu adalah R kecil 3 dan R kecil 4. Ya, R kecil 7 maksud saya. Karena ada 3 test case yang mengcover dia. Gitu ya. R3 kecil dan R kecil R3 dan R7 adalah R besar 3. Sehingga test case yang ada di dalamnya berapa? Ada 1, 2, 3, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7 gitu ya. Nah, test case 1 tadi ada di R3, ada di hanya 1 ya. Ya, hanya R3 yang dia cover. Ya. Sebenarnya, sedangkan T6 tidak ada di R3. Ya kan? R6 tidak mengcover satupun di R3, sehingga dia none untuk R3. Karena itu T1 adalah pemenang. Ya, T1 pemenang, kita pilih T1. Jadi semua yang di cover T1 harus kita tandai, gitu ya. R1, oleh T5 tadi sudah di cover ya, R1 ya. R3, R5, R6 tidak ikut lagi di pemilihan berikutnya. Ya, paham ya? Jadi, jadi udah ada 2 yang kita pilih tadi, T5 dan T1. Nah, sekarang masih ada di R2, R4. Tadi kan R1 sudah di cover oleh T5 dan T5, kemudian oleh T1 ya, R3, R5, R6 di cover, sehingga R5 dan R6 yang ada di R besar 2 juga di cover, tinggallah R4 di R2 yang belum di cover. Ya, apakah test case dari R4, T3 dan T6? Both of them can only satisfy one the required in R2, ya. Ya kan? T3 T6 hanya punya satu di tes R2, ya, T3 dan T6, ya, yaitu R4, ya, karena memang hanya R4 yang hidup sekarang, sehingga kita perlu cek ke R3, berapa yang T3, berapa yang T6 di R3. Tadi T6 none ya, kita nggak perlu periksa lagi. Kalau T3 ada nggak di R3? Ada di R3, T1, T2, T3 toh, ya, di R7 juga, sehingga T3 itu mensatisfy satu yang ada, yang R4 itu di cover sama dia, sehingga kita pilih test case 3. Test case 3 sudah dipilih, ya, semua yang disatisfy test case 3 akan di mark, akhirnya semua requirement terpenuhi, ya. Jadi test case 5 tadi sudah mengcover R1, R2, kemudian test case 1 mengcover R3, R5, R6, kemudian test case 3 mengcover R4, R7, R8. Akhirnya semua terpenuhi, kita hanya butuh 3 test case yang merepresentasi set itu dengan heuristik juga, dengan proses di atas. Oke, saya harap kalian bisa paham sehingga bisa menerapkan nanti oleh oleh Bu Apria akan memberikan Anda lagi case study yang lain untuk bisa memahami ini dengan benar, ya. Saya harap sudah paham bagaimana heuristik GRE dan heuristik Harvard dilakukan sehingga kalian bisa menerapkan test case reduction dan memahami apa kegunaannya. Ya, intinya adalah
kita mengurangi test suite tapi mengcover semua requirements. Demikian penjelasan saya untuk praktikum untuk hari ini. Kalian bisa nanti lanjutkan dengan case dalam praktikum. Ya. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.